sangat rugi kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita lihat semua kelengkapan. Roh Kudus itu membawa iblis tidak suka dengan kita, tidak berteman, anti. Karena dia anti Kristus itu pengurapan. Jadi kalau ada pengurapan dalam kita, dia sudah tidak berteman dengan kita. Malah dia lawan sama kita, gak suka dia. Sekarang ini terlalu banyak saudaraku, saudaranya iblis, temannya iblis, konconya iblis, gengnya iblis, terlalu banyak. Makanya kalau dicap itu temannya iblis. Tapi kalau antinya bagaimana dia bisa ngecap itu? Dicap gini, wow, nggak bisa. Tapi kalau teman-temannya itu dicap. Itu sebabnya semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan bingung dengan chip. Loh, chip itu toh nggak kena kita kok. Tapi sekarang bersungguh-sungguhlah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini yang perlu. Nah sekarang orang bingung dengan cap. Ya kalau dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tetap aja dia dimasuki, mau dimanapun dia dikejar. Iya. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dia nggak mau mengejar kita. Orang dia udah anti pengurapan. Anti pengurapan itu artinya anti Kristus. Anti Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Siapakah mereka? Yaitu yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dia temannya, saudaranya antikris. Ini. Tapi kalau di tengah-tengah umat Tuhan, kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, maka setan itu tidak senang dengan kita. Malah dia menjauhi kita. Namanya dia antikris. Nah, hanya Tuhan Yesus yang benar-benar bisa bergaul dengan orang yang menyakiti dia. Dia mengampuni, dia tidak menolak. Dan kita juga mengarah ke situ, itu karena kasih. Tapi kalau iblis memang dia mengejar untuk merusak, karena pekerjaannya adalah pembinasa perusak. Mulai dari bumi diciptakan sampai menciptakan Adam, semua manusia ini dirusak. Sampai yang terakhir nanti manusia digoda dengan kepintaran menggoda. Kalau sudah kepintaran menggoda, itu disebut seperti perempuan Sunda. Dan di atas dari itu dia disebut ibunya perempuan Sunda. Jadi benar-benar keahlian menjatuhkan manusia. Tapi dengan urapan Roh Kudus kita tidak bisa digoda. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua saudaraku dimanapun saudara boleh berada, tapi Roh Tuhan sama ada bersama kita, dan kita bersyukur semakin terjadi kemajuan teknologi, kita pakai dulu sebelum itu nanti bisa dipakai juga antikris. Tapi kita mendahului memakai supaya kita juga sangat mempersiapkan diri sehingga benar-benar kita tidak bisa dijangkau, kita tidak bisa dikuasai, tapi kita terhindar, bahkan masuk dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita baca firman Tuhan saja. Saya mau ajak kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, saya mau mengajak kita membaca ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudara-saudaraku, sangat penting kita harus
dipenuhi dengan urapan yang dari surga. Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia berkata, itulah dia diurapi. Dan kita juga pengurapan yang sama. Roh Kudus juga turun kepada kita, saudara-saudaraku, dan semua kita harus sampai boleh merasakan bahwa kita juga sudah diurapi dengan Roh Kudus. Sebabnya harus berserah, harus benar-benar berdoa sampai kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, dan itu juga pengurapan bagi kita. Saudara-saudaraku, di dalam perjalanan ini gereja semakin mengalami pengurapan dan siap bertemu Yesus Kristus yang datang pada kali yang kedua. Itulah mempelai laki-laki surga. Nah, sejalan dengan itu semua, dalam waktu yang berdekatan, dunia ini juga mengalami kegoncangan yang hebat. Ini saudara-saudaraku, sehingga orang tidak pun atau belum mengalami bencana itu, tapi mereka sudah mati duluan. Karena suasana akhir zaman ini sangat menakutkan, dan kita sedang berjalan dalam semuanya penggenapan itu. Kalau saya boleh baca di dalam Lukas pasal yang ke-21 mulai 25, itu perikop kedatangan anak manusia. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Jadi belum diterpa gelombang laut, hanya baru ketakutan. Nah, itu karena hebatnya situasi di hal-hal yang terakhir, saudaraku. Dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Yang kita bisa mengalami kegoncangan, dulu ada beberapa menit terjadi gempa bumi. Nah, itulah baru yang saya alami dalam hidup ini. Saya masih di Sumatera dan masih kecil lah, ya. Rasanya tak mau kayak apa, mau lari sini, mau lari situ. Ya, tapi pada umumnya kita semua goyang. Nah, inilah saudara. Jadi saya boleh bayangkan di akhir zaman ini semua disebut kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, jadi semua itu terjadi menimpa bumi kita ini. Termasuklah saat ini corona lah. Kita sudah lihat setiap negara berjuang, banyak yang meninggal, banyak juga yang isoman, walaupun ada sebagian yang sembuh. Ini permulaan dan kedahsyatan itu akan terus berjalan, saudara-saudaraku. Ya, ini untuk menjelang kedatangan Yesus.
Jadi bagi kita ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa. Nah ini kita harus berjaga-jaga. Dan juga di dalam berjaga-jaga itu ya kita harus banyak berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi berjaga-jaganya kita, satu untuk mendapat kekuatan, kedua untuk luput dari semuanya itu. Jadi kedahsyatan kesulitan yang datang kepada bumi, kedahsyatan kerusakan tabiat moral manusia, juga kedahsyatan karena terjadinya sakit penyakit, termasuk kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan jasmani. Jadi lengkaplah semuanya. Dan yang paling nyata akhir zaman, tipu daya antikris. Itu sebabnya berjaga-jaga kita dalam hal ini adalah satu sangat penting. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Jadi sama dengan Yesus dalam pengurapan, karena pengurapan itu artinya Kristus. Dan iblis langsung mencobai dia sebagai permulaan. Dia tidak suka dengan urapan itu, dan Yesus menang. Maka urapan Yesus itu hal yang sama kita juga harus mengalami. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan kalau kita sudah mengerti ini, kita sudah dengar. Siapapun sudah dengar. Semua harus berjuang untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu pengurapan. Dan satu yang kita harus mengerti, itu menjadi kontra dengan antikris. Dia tidak ada hubungan dengan kita. Namanya saja sudah antikris. Kita mendapat pengurapan. Jadi kita sudah ada juga, karena Kristus itu artinya yang diurapi. Dengan kita juga diurapi. Jadi kita sudah langsung bertolak belakang. Tak mungkin dia bisa memasukkan chipnya kepada kita. Jadi kita ini tidak perlu ribut dengan chip. Tapi dengan kita penuh dengan Roh Kudus, itu kita juga sudah bertolak belakang dengan ya antikris. Dia namanya aja dia antikris. Jadi kalau tidak mau dicap antikris, penuh dengan Roh Kudus. Karena pengurapan itu menjauhkan kita dari dia. Dia juga sudah anti. Boro-boro mau dekat-dekat. Manusia saja kalau sudah satu dengan yang lain benci. Biarpun lewat sudah kelihatan mau papasan, pura-pura ambil jalan lain biar gak ketemu. Ini sudah saudara. Jadi itu artinya udah tidak mau lagi dekat. Apalagi ini anti. Jadi kalau kita masuk dalam pengurapan itu, berjuang untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita sudah bertolak belakang dengan setan itu. Karena
Karena dia namanya juga antikris. Kita diurapi. Dia juga anti sama kita. Ini saudara-saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengerti dan pentingnya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita juga boleh mendapat kekuatan menghadapi situasi dunia, dan sekaligus Roh Kudus, urapan itu mempertemukan kita dengan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus datang, nanti di situ juga ada banyak bingung, karena nanti si penyesat bilang Yesus Kristus sudah datang di sini, di situ, di kamar. Nah, jadi itu juga orang sudah dibingungkan. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus itu mempertemukan kita langsung dengan Yesus. Bahkan kalau saya lihat saudaraku, dalam firman Tuhan ini, Roh Kudus itu juga sudah menjadi satu kuasa untuk membawa kita masuk di dalam pemeliharaan Allah. Tidak bisa dijangkau oleh antikris. Masuk dalam pemeliharaan. Itu sebabnya saudaraku, kalau masih mengabaikan, tidak mau dipenuhi dengan Roh Kudus, rugi sendiri. Sekarang saya sudah beritahu dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus itu mempertemukan kita dengan Yesus kalau dia datang. Kan nanti kita nggak tahu di mana Yesus. Sini, situ. Nah, orang aja kalau sudah mati bingung saudaraku, nggak tahu dia mau kemana. Tapi ada malaikat yang menuntun dia. Dan kalau dia orang jahat, datang malaikat setan, bawa dia masuk ke alam maut. Ini saudara-saudara. Jadi dalam Matius pasal yang ke-24 juga kita boleh lihat ayat yang ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini saudara-saudaraku. Lanjut 25, camkanlah, aku akan mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkannya cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ini artinya kalau burung nasar itu sudah bisa dipertemukan kepada kematian Yesus Kristus. Itu artinya. Jadi mengerti tentang kematian Yesus. Dan kalau dilanjut, mengerti Yesus yang mati dan bangkit, yang sudah naik ke surga, datang lagi. Roh Kudus itu, pengurapan itu mempertemukan kita dengan Yesus Kristus yang akan datang pada kali yang kedua. Jadi kita ini enak saudara-saudara. Ada yang langsung menghubungkan kita
Kalau kita mau naik pesawat, kita bayar dulu, ada apa namanya itu, ruang tunggu yang bayar itu lagi. Nah, apa itu namanya? Nah, kalau kita di situ, apalagi yang apa itu namanya, yang paling bagus itu, ya. Jadi kita nanti tenang aja, duduk di situ makan minum. Mau pesawat berangkat, datang yang jemput, kan kita langsung dibawa di sana langsung. Ini sudah indah. Jadi sama kalau kita ada diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak sulit lagi, tidak akan ada yang menipu, langsung kita dibawa kepada Yesus. Indah, saudara-saudara. Itu sebabnya diberitahu dulu. Nah, jadi di luar itu kekacauan dunia terjadi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, tidak ada jalan lain, semua kita harus masuk dalam peningkatan kerohanian, kedewasaan rohani sampai tidak bercacat celah. Karena dunia ini mau dibuat apapun tidak akan semakin baik. Karena sudah umurnya. Bagaimana kalau orang tua dibuat tenaga muda? Nggak bisa. Kecuali kalau diganti, dibinasakan, ganti yang muda. Kalau yang sudah cekot-cekot apa semua, mau diperbaiki apa, diperbaiki, dipendi apa, tetap aja udah nggak bagus, saudara-saudara. Nah, itulah dunia kita. Sudah tua. Lihat aja. Dulu manusia baru 2. Sekarang berapa miliar, sudah bertahun-tahun. Bagaimana nggak rusak ini? Lulu lantah ini, bumi ini dibuat ini. Hutan-hutan ditebang, apa segala macam. Ekosistem rusak apa semuanya. Dan udara sudah kotor semuanya. Bagaimana lagi mau sehat, saudara-saudaraku? Tidak bisa. Dan ini terus semakin rusak, tidak bakal semakin baik. Inilah dunia kita. Jadi dengan ada corona ini apa semua bukan akan semakin baik. Bisa-bisa nanti ada tambah lagi macam penyakit, tambah lagi kesulitan, goncang lagi semua bumi ini. Karena apa? Tarikan-tarikan dari planet ini juga sudah nggak stabil lagi, sudah ada yang benjol ini atau bagaimana ini, satelit-satelit ini sudah. Jadi gampang sekali nanti terjadi gempa bumi, goncang semuanya. Inilah yang kita lihat di sini. Jadi kita lihat juga terjadi nanti siksaan-siksaan. Pak, sebab ini Matius 4 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi saya kalau memperhatikan firman Tuhan senang, saudara-saudaraku. Ya, hati kita bisa aman, damai. Orang nanti belum apa-apa ketakutan, mati sendiri, mati karena takut, saudara-saudara. Tapi saya lihat kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, pasrah kepadanya, semuanya Tuhan sudah atur. Ini saya mau ajak dulu kita baca Kejadian pasal 24. Ini Eliezer ditugaskan oleh Abraham untuk
meminang, mencari seorang anak gadis buat Ishak. Saudaraku, banyak pakar-pakar teologi menunjukkan untuk akhir zaman sama juga dengan ini, dan bahkan ini adalah ya tipe untuk yang akan terjadi dan sedang terjadi bagi kita saat ini. Mari saya mau ajak kita membaca ini, Kejadian pasal 24. Ini Eliezer mulai dengan doanya kepada Tuhan. Ayat 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Nah, ini selanjutnya saudara boleh baca di rumah. Nah, jadi sudah ada pandangan, dan Eliezer sudah yakin inilah. Selanjutnya saya baca ayat yang ke-54. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah aku pergi. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, biarlah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orangnya dibiarkan mereka pergi. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita lihat di sini Ribka dibawa dan dipertemukan kepada Ishak. Ini juga bisa menjadi nubuat kepada gereja yang bertemu dengan Yesus Kristus. Karena Ishak adalah anak Abraham, seperti bapa kepada anaknya Yesus Kristus. Maka ke dunia ini diutuslah Roh Kudus tadi. Nah, ini saudara-saudaraku, supaya membawa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu bertemu dengan Yesus Kristus, dan tidak bisa dikejar oleh antikris, karena ini semua bersamaan. Jadi antikris berusaha menghancurkan gereja bertemu dengan Yesus, dipelihara,
dunia terjadi kesulitan yang luar biasa. Ini harus terjadi. Jadi Ribka ini sangat beruntung bertemu dengan Eliezer. Itu artinya gereja yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Pengurapan, dipinang, karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu juga adalah awal daripada kerajaan surga itu. Saya mau mengajak kita membaca di dalam suratan Roma pasal 8 saja. Roma pasal 8. Banyak sekali boleh kita lihat bagaimana Roh Kudus itu permulaan dan jaminan. Ayat 23. Atau saya baca ayat 21 mulai. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Ini kita sedang di dalam perjuangan untuk memasuki kerajaan surga. Itu bukan gampang. Makanya kalau orang bilang asal percaya, mana nanti dia punya sayap, mana dia bisa nanti bertemu dengan mempelai, bagaimana dia bisa tidak dijangkau oleh antikris. Tidak boleh asal percaya. Kadang orang mau bikin jalannya sendiri, ukurannya sendiri, caranya sendiri. Emang surga itu punya dia? Enak aja. Jadi kita semua harus mohon kemurahan Tuhan, bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena di sini kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Mengapa demikian? Karena perjalanan kita sesudah dimerdekakan harus masuk dari pintu yang sempit. Harus juga memikul salib. Harus juga menyangkal diri. Makanya kalau hanya yang enak-enak, sembuh, masalah selesai, nggak ada kekuatan, saudaraku. Belum nanti kepada kesulitan yang besar, baru sedikit sakit, udah mau meninggalkan Tuhan, baru sedikit masalah, udah gugur, saudaraku. Tapi kita tidak akan gugur, setia sampai bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Jadi dipenuhi dengan urapan itu Roh Kudus, itu karunia sulung. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Itu untuk masuk mendapatkan tubuh yang seperti Yesus. Itu gak enak, saudara. Harus tubuh lama ini diproses. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya mulai dari saat-saat sekarang ini kita harus mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga adalah yang mengarahkan kita, membawa kita kepada bertemu dengan Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudaraku.
kita dengan Yesus. Sama seperti Eliezer. Ribka nggak usah nanya-nanya, di mana ini alamatnya Abraham. Kalau kita belum tahu, saudaraku, nanya siapa aja kita tanya, tukang becak siapa di situ, orang lagi jalan, mana ya? Tapi saudaraku, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak bertanya-tanya, dihentak langsung ketemu Yesus Kristus. Enak, saudaraku. Itu sebabnya berjuang. Jangan ada yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Ribka itu didatangi, dan kalau dia mau, dia dibawa dan benar-benar bertemu dengan Isa. Itu menggambarkan gereja dipertemukan dengan Yesus yang datang pada kali yang kedua, mempelai laki-laki sorga. Karena Matius 25 ayat 6 saya rasa semua sudah tahu. Lihat, mempelai datang. Songsonglah dia. Haleluya, saudara. Ini bagaimana kita menyongsong? Harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang membawa kita. Kita tidak mengerti, saudaraku. Itu yang mempersiapkan kita. Itu yang menguatkan kita. Itu yang menghibur kita. Yang membangunkan kita, ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi sangat rugi kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita lihat semua kelengkapan. Roh Kudus itu membawa iblis tidak suka dengan kita, tidak berteman, anti. Karena dia anti Kristus itu pengurapan. Jadi kalau ada pengurapan dalam kita, dia sudah nggak berteman dengan kita, malah dia lawan sama kita, nggak suka dia. Sekarang ini terlalu banyak saudaraku, saudaranya iblis, temannya iblis, konconya iblis, gengnya iblis, terlalu banyak. Makanya kalau dicap itu temannya iblis. Tapi kalau antinya bagaimana dia bisa ngecap itu? Dicap gini, wow, nggak bisa. Tapi kalau teman-temannya itu dicap. Itu sebabnya semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan bingung dengan chip. Lo chip itu toh nggak kena kita kok. Tapi sekarang bersungguh-sungguhlah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini yang perlu. Nah sekarang orang bingung dengan cap. Ya kalau dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tetap aja dia dimasukin, mau dimanapun dia dikejar. Iya. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dia nggak mau mengejar kita. Orang dia udah anti pengurapan. Anti pengurapan itu artinya anti Kristus. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus, itu kita sudah termasuk anti Kristus. Anti Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Siapakah mereka? Yaitu yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dia temannya, saudaranya antikris. Ini. Tapi kalau di tengah-tengah umat Tuhan, kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, maka setan itu tidak senang dengan kita. Malah dia menjauhi kita. Namanya dia antikris. Nah, hanya Tuhan Yesus yang benar-benar bisa bergaul dengan orang yang menyakiti dia. Dia mengampuni, dia tidak menolak. Dan kita juga mengarah ke situ, itu karena kasih. Tapi kalau iblis, memang dia mengejar untuk merusak, karena pekerjaannya adalah pembinasa perusak. Mulai dari bumi diciptakan sampai menciptakan Adam, semua manusia ingin dirusak. Sampai yang terakhir nanti manusia digoda dengan kepintaran menggoda. Kalau sudah kepintaran menggoda, itu disebut seperti perempuan Sunda. Dan di atas dari itu
Dia disebut ibunya perempuan Sunda. Jadi benar-benar keahlian menjatuhkan manusia. Tapi dengan urapan Roh Kudus kita tidak bisa digoda. Karena dia anti. Yang digoda itu biasanya kalau orang menggoda ada kedekatannya. Dia suka, minimal kalau nggak suka orangnya suka uangnya. Begitu saudara. Itu namanya penggoda begitu. Nggak suka orangnya minimal karena suka uangnya. Nah gitu. Pokoknya digoda, didekati. Tapi kalau kita sudah diurapi dengan Roh Kudus, anti. Dia anti sama kita, nggak mau goda. Orang nggak mau menggoda yang dia benci. Ini saudara-saudara. Jadi itu sebabnya mari kita menempatkan diri di pihak daripada Tuhan. Tidak disenangi oleh iblis. Tidak bisa digoda. Tidak bisa didekati. Itu sebabnya mari pastikan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus masuk dalam pengurapan itu. Ini saudaraku, cara kita berjaga-jaga untuk akhir zaman ini, dan cara kita tidak dijangkau antikris, dan cara kita untuk mengalami dipersekutukan dengan Yesus, dan cara kita pembuktian bahwa kita tidak tergolong antikris. Harus nyatakan kesungguhan sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana itu boleh terjadi? Harus meninggalkan hidup lama, harus mau dibarui. Karena apa? Roh Kudus itu berlawanan dengan keinginan daging yang mengarah kepada dosa. Jadi kita kalau masih senang dengan dosa, enggak, Roh Kudus enggak bakal bisa memenuhi kita. Justru kalau ada kerinduan bagi kita melawan semua keinginan daging, baru Roh Kudus menolong kita. Dia datang membantu kita, bahkan dia mau tinggal dalam kita. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-6. Saya mau ajak kita pasal 8 ya. Ayat yang ke-5 mulai. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi dari Roh Kudus, karena di sini Roh itu huruf besar itu Roh Kudus, keinginan daging. Nah, ini dosa. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum alam. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi ini menunjuk antikristus di tengah-tengah gereja itu yang masih terus hidup dalam keinginan daging, tidak mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Walaupun kita harus berjuang, harus sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saya sampaikan sekarang, jangan salahkan besok-besok. Kalau tidak mau dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak mau sungguh-sungguh, nah itu salah sendiri. Saya sudah sampaikan hari ini. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah adalah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi itu membuktikan kita kelompoknya Kristus. Jadi orang kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, biar ada di gereja itu antikris. Karena di dalam 1 Korintus 2 mulai 18 itu disebut mereka ada di antara kamu.
1 Yohanes 2 ayat 18 dan selanjutnya. Tadi kita harus diurapi ayat yang ke-20. Nah, ini. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tidak, itu menjadi pemisah. Dipenuhi dengan Roh, kita gabung dengan Tuhan. Tidak dipenuhi dengan Roh, itu gabung dengan setan. Mereka adalah antikris yang ada di tengah-tengah gereja. Ini saudara-saudaraku, mari mau bersungguh-sungguh, amin. Ini saudaraku, mari mau dipenuhi dengan Roh Kudus, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya dulu rasanya belum apa-apa sih, tapi bagaimana lah, saya seorang pemuda terus hanya bergaul dengan BKBI. Kenapa tidak? Pagi ketemu, sore ketemu, pagi makan, bersihin kandangnya. Ini. Nanti kata pendeta saya, kamu kalau nggak dipenuhi dengan Roh Kudus nggak bakal dikirim sekolah kita. Waduh, ya sudahlah. Ya baru itu pergumulan saya. Makanya saya berdoa, di hutan saya berdoa, di sawah saya berdoa, di gereja saya berdoa, di mana saya berdoa. Dan Tuhan tolong saya. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Pendeta saya nggak bisa lagi mungkin dikirim saya. Itu sudah saudaraku. Jadi ini kerinduan harus begitu. Dan orang-orang yang pernah juga kita bersama-sama dengan muda-mudi, mereka itu setiap persembuhan berdoa. Kalau dulu di Sumatera bilang manusu, jadi Roh Kudus itu diminta terus gitu. Nah, jadi kalau kita ada kerinduan, nanti Roh Kudus itu sudah lihat, dia masuk kepada kita. Dan Cornelius itu, karena dia sudah rindu sudah lama tentang kebenaran. Begitu Rasul siapa? Petrus datang, mereka langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua ini surat. Dan itu permulaan rasul-rasul secara terang-terangan masuk ke rumah orang yang bukan orang Yahudi. Ayat 11 tadi Roma 8, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau mati dalam Tuhan, dibangkitkan oleh roh itu, kita yang masih hidup dipimpin untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Seperti Ribka dipimpin kepada Ishak. Enak saudara, indah sekali. 12. Jadi saudara kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya menurut daging. Jadi artinya seperti orang berhutang. Jadi harus terbeban terus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus merasa terbeban. Jangan lebih enak main gadget, main-main. Haleluya. Ini lebih enak dia main-main, lebih enak dia main gadget, lebih enak dia main segala macam. Ya, tapi kita harus terbeban untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita menghadapi serius ini, bukan main-main. Lihat aja kesulitan ini nggak bakal semakin habis. Jadi hanya orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan yang boleh menghadapi, sehingga kita boleh berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Antikristus lewat, dunia goncang lewat, kesulitan lewat, corona juga lewat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita lewati semua dengan aman. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, jadi Eliezer itu menuntun, memimpin. Siapa tadi? Rebeka untuk bertemu dengan Ishak. Saudara-saudaraku, inilah yang sangat Tuhan inginkan bagi kita. Tidak boleh roh kekerasan. Nah, ini. Kalau bahasa Batak, jugul rukung, jugal baut. Bahasa Indonesia apa ya? Bandel lah, keras kepala lah. Itulah semuanya. Itu artinya Roh Kudus itu sangat halus. Bila orang sudah mulai kekerasan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kalau Adam keras untuk berbuat melanggar firman, Roh Kudus nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya sudah. Pada waktu masa terjadinya air bah, Roh Allah tidak bisa lagi menuntun orang. Ya sudah. Jadi orang yang bisa dituntun adalah orang yang benar-benar pasrah. Ini saudara. Jadi kita ini terlalu banyak membuat kita keras. Hati kita sendiri ingin besar atau karena pelit. Nah itu keras, nggak bisa melakukan firman. Itu sebabnya apapun kita harus boleh berkata, bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tersesat di jalan. Ini saudaraku, kadang orang udah merasa pintar sendiri, ya bikin jalannya sendiri. Tidak bisa. Jadi kita ini tidak boleh dipimpin hati sendiri, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Tidak boleh dipimpin keinginan sendiri, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini. Jadi di situ saudara-saudaraku, orang yang merasa bukan ikan cuek ya, tapi cuek. Bahasa Indonesia apa itu? Anggap enteng, masa bodoh. Ini namanya cuek. Ini bukan ikan cuek. Tidak bisa dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau orang yang benar-benar hati pasrah, enak selesai. Ya, makanya kalau saya pikir Ishak itu dia pemuda, mungkin saya pikir ganteng lagi, ha? Sama orang tua bisa diikat, bisa dimasukkan di mesbah. Saya pikir apa diikat dulu dia dari bawah atau diikat di situ? Berarti dia bilang begini, anakku naik kau ya biar ku ikat. Bisa begitu. Ya dia mungkin bilang, iya Bapak, kalau Tuhan sudah suruh kamu. Sudah itu hebatnya luar biasa penyerahan seseorang. Haleluya. Orang-orang sekarang dibilang itu juga mana-mana, saudaraku. Susah. Ini sebabnya biar kita memiliki hati yang lembut kepada firman Tuhan. Bagaikan tanah yang baik, berhasil. Harus ini boleh terjadi, saudara-saudaraku. Kalau ini boleh terjadi, apapun yang terjadi di bumi ini, jangan khawatir. Bagaimanapun antikristus, bagaimanapun prakteknya, bagaimanapun goncangan langit bumi, tapi Tuhan menolong kita. Bila kita sudah pasrah. Itu sebabnya saat-saat sekarang saudaraku, pastikan sebagaimana dalam firman Tuhan ini, biar kita semua harus sampai benar-benar merasakan ini, saudara-saudaraku. 1 Yohanes pasal 2 itu
ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi pengurapan itu Yesus diurapi, disebut sewaktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus di Sungai Yordan. Ini saya bacakan saja ini dari 18 karena ini adalah sambungan dari dua ayat ini. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ini pembuktian bukan masuk anggota antikris. Justru kita sudah menerima bagian awal dari kerajaan Allah. Bahkan dengan Roh Kudus itu membimbing kita bertemu dengan Yesus Kristus, mempelai laki-laki surga. Haleluya saudaraku. Indah, berjuang semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saya tadi singgung sedikit dengan Kornelius. Saya mau baca sedikit ya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, biar semua ada persamaan bagi kita orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu, saudara-saudaraku. Saya bacakan Kisah Rasul pasal yang ke-10 ini, mulai ayat yang ke-26. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ini di rumah Kornelius. Dia berkata kepada mereka, ayat 28, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Jadi tadi kita di Matius kita sudah lihat harus banyak berdoa. Suruhlah orang ke Joppe untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah ada di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran-kebenaran kepadanya, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah
terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Itu apa itu? Urapan Yesus Kristus. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi urapan yang sama harus sama dengan kita. Dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saya langsung aja kepada yang berbahasa roh ya, biar kita lebih cepat nanti kalau baca di rumah lagi. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi turun Roh Kudus ya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Dari mana mereka tahu? Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi jangan takut orang bilang berbahasa roh gila. Bukan. Itu saudara-saudara. Dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus itu, Alkitab berkata mereka berbicara dalam bahasa roh. Harus sama semua. Nggak boleh dengan cara lain. Kami berbahasa roh diam aja, nggak pakai begitu. Ya udah kalau itu buat dia, tapi jangan menyesal nanti. Tapi setiap ada kebenaran firman Tuhan harus iya dan amin. Tapi kita juga jangan puas hanya di dalam itu. Nanti kehidupannya tidak sungguh-sungguh mau dipimpin, tidak ada penyerahan, tidak dibawa terus sampai kepada Yesus. Itu artinya apa? Dibawa sampai tidak ada cacat celah. Ini ada kadang-kadang orang hidupnya itu penuh dengan cacat celah, enggak masuk dalam pertobatan, enggak masuk dalam perubahan, tapi dia selalu berbahasa roh. Ya itu memang enggak bagus. Itu ketahuan. Bahasa rohnya itu, kalau bahasa Batak risi-risi. Apa itu risi-risi? Nah, jadi berbahasa roh itu enggak rasa urapan, enggak rasa meresap, tapi menolak. Itu kalau memang orang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, hasil dari hidupnya itu biarpun dia berbahasa roh, rasanya persekutuan menolak. Ini karena Roh Kudus itu membawa kita kepada segala kebenaran. Yohanes pasal 16, boleh kita baca sebentar. Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sangat beruntung kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia akan membawa kita kepada segala kebenaran. Yesus adalah sumber kebenaran. Jadi kita dibawa kepada Yesus, saudara-saudaraku. Dan semua apa yang akan terjadi kita sudah tahu duluan. Tadi kalau kita lihat dari firman Tuhan, itu nggak bisa dibantah. Semua itu boleh terjadi. Bersyukur kita ada bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu juga membawa kita tidak ragu-ragu sedikit pun. Di mana Yesus datang pada kali yang kedua, tepat kita akan dipertemukan kepadanya.
Indah sekali saudara-saudara yang terkasih. Dan nanti itu akan membawa kita juga masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Oh, luar biasa saudara-saudaraku. Karena kita sudah dibawa kepada Yesus, nanti masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Nanti itu akan terjadi. Iblis sudah dihancurkan dengan segala kekayaannya. Apa yang disebut dengan Babel itu hancur dulu, baru kita masuk. Nanti dari pesta nikah anak domba Allah turun. Dalam kerajaan surga itu adalah semua kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun semua itu adalah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena di situ nggak ada yang bandel, nggak ada yang suka lawan. Itu yang sudah menurut. Makanya sekarang kita dipersiapkan. Kerajaan 1000 tahun itu semuanya berhati indah saudara-saudara, lemah lembut. Itu yang mewarisi kerajaan surga. Haleluya saudaraku. Indah sekali. Jadi dalam kepenuhan Roh Kudus itu, biar semua yang lama kekerasan kita harus ditinggal saudaraku. Baru mulus kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti tadi kita sudah lihat Cornelius, karena hatinya itu begitu rindu saudara-saudaraku, dipenuhi dengan Roh Kudus. Biar kita semua merindu saudara-saudara. Kasih dalam kesempatan yang ada, dan Tuhan pelihara kita. Kalau dunia ini pun semakin rusak, semakin banyak kesulitan, tapi bersama Tuhan kita tidak merasa kesulitan. Aman damai. Antikris merajalela.